Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview tentang teori behaviorisme. Baik, apakah behaviorisme itu? Jadi behaviorisme adalah sebuah teori dalam psikologi kepribadian yang sangat tertarik dengan pembelajaran. Manusia melewati proses rumit untuk mengubah perilaku. Dengan kata lain, perilaku yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya merupakan proses pembelajaran yang terus-menerus atau proses yang bersifat jangka panjang. Kemudian asumsi yang kedua adalah manusia tidak dapat diselidiki ya, atau manusia tidak dapat diteliti kecuali perilaku atau pengalamannya. Dengan kata lain, kita hanya tahu kepribadian manusia itu melalui perilaku yang tampak ya, karena kalau pikiran perasaannya itu tidak dapat diukur dan tidak dapat diselidiki dengan menyeluruh begitu. Kemudian teori ini berkembang di Amerika Serikat ya, dan ada salah satu eksperimen dari Thorndike ya, seorang tokoh, bagaimana seekor kucing lapar dimasukkan di dalam problem box atau kotak masalah. Nah, di luarnya itu terdapat daging. Jadi problem box itu seperti apa ya, kandang begitu ya. Nah, di luarnya ada daging, kucing di dalam problem box tadi. Nah, kucing berusaha menerkam ke sana kemari untuk mengambil daging. Dia melakukan proses yang dinamakan trial and error ya. Jadi trial and error itu proses dia melakukan eh, apa percobaan gitu ya. Walaupun itu mungkin salah. Jadi itu berkali-kali dia lakukan. Pertama kali dia menendang, menanduk pintu dan segala macam. Kemudian ketika kaki kucing itu mengenai grendel pintu, pintu itu terbuka dan kucing langsung memakan daging. Nah, intinya di sini kelihatan bagaimana seorang makhluk hidup gitu, termasuk seekor kucing ya, karena behaviorisme itu kan cenderung menyamakan manusia itu dengan makhluk hidup yang lain ya. Sebenarnya dia melakukan uh, sebuah perilaku itu melalui proses yang panjang ya untuk bisa mengkristal menjadi sebuah perilaku yang menetap, yaitu dengan melakukan uji coba dan mungkin lewat kesalahan-kesalahan, tetapi sebenarnya dia mencoba untuk melakukan sesuatu dari pengalamannya itu. Nah, di sini sekali lagi percobaan itu diulangi beberapa kali ya oleh kucing itu, semakin lama semakin pendek waktu untuk membuka box. Jadi ketika dites berkali-kali ya, kucing dimasukkan problem box, di luarnya ada daging, pastinya kucing itu ingin mengambil daging gitu kan. Nah, ketika eksperimen itu diulangi dalam beberapa kali, semakin sering eksperimen itu dilakukan, semakin pendek waktu kucing itu untuk bisa keluar dari problem box itu dan mengambil mengambil daging gitu. Intinya apa? Kesimpulannya proses belajar manusia itu dari percobaan, kegagalan dan pengalaman ya. Dan pengertian itu timbul bukan dari berpikir tetapi dari pengalaman. Jadi sebenarnya kita itu bisa paham sesuatu itu tidak karena kita itu diberitahu edukasi, bukan edukasi yang dalam arti ceramah-ceramah, tapi lebih ketika kita punya pengalaman baru kita bisa paham. Nah, kemudian asumsinya anak tidak memiliki pembawaan karena pendidikan yang berpengaruh pada anak itu lebih pendidikan yang bersifat praktis ya atau pengalaman tadi. Nah, kemudian pembiasaan adalah alat mendidik yang paling efisien ya. Jadi kalau kita ingin mendidik orang harus ada pembiasaan-pembiasaan jangka panjang. Kemudian perbuatan manusia adalah rangkaian kebiasaan ya. Dan kebiasaan itu adalah rangkaian refleks-refleks. Ingat tadi sudah saya terangkan bahwa manusia itu terdiri dari refleks-refleks. Refleks itu kan sebenarnya perilaku yang sudah menetap, yang kita melakukannya dengan spontan ya. Nah, kalau kita ingin melakukan dengan spontan itu berarti perlu pembiasaan ya. Kemudian ada dua teori pembelajaran, classical conditioning dan operant conditioning. Nah, dalam classical conditioning, pembelajaran itu terjadi karena manusia mengasosiasikan stimulus yang netral dengan stimulus yang menyenangkan. Ingat teori dari Ivan Pavlov mengenai anjing yang mengeluarkan liur ketika mendengarkan bel. Tidak ada dagingnya pun dia akan mengeluarkan liur ketika dia mendengarkan bel itu gitu. Jadi pertama kali ada bel, kemudian setelah itu diberi
diberi apa, daging, ada bel diberi daging begitu terus sehingga sebelum dagingnya itu keluar, anjing itu mengeluarkan air liur karena mengasosiasikan bel itu dengan sesuatu yang menyenangkan, yaitu apa? Yaitu daging tadi ya. Jadi cukup dengan belnya aja dia akan memiliki perilaku tertentu yaitu mengeluarkan liur. Nah, kemudian ketika dagingnya diambil dalam beberapa kali penelitian masih seperti itu. Dagingnya tidak ada tapi ketika mendengarkan bel dia akan mengeluarkan liur. Nah, di situ apa? Di situ berarti mengeluarkan liur itu sebenarnya bukan sesuatu yang refleks ya. Mengeluarkan liur itu sesuatu yang bisa dikondisikan, bukan karena kita lapar, tapi karena anjing itu ketika mendengarkan bel dia itu teringat dengan daging. Jadi intinya perilaku itu bisa direkayasa ya. Dan kita akan melakukan sesuatu itu apabila ada stimulus yang menyenangkan ya. Seperti itu. Oke, kemudian apa itu operant conditioning? Operant conditioning itu perilaku dibentuk dan dipertahankan karena ada konsekuensi ya. Jadi disinilah pentingnya reinforcement ya, dan konsekuensi itu merupakan reinforcer. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada konsekuensinya. Jadi bukan hanya stimulus yang menyenangkan yang di dalam classical conditioning, tetapi dalam operant conditioning ini stimulus yang menyenangkan tidak cukup. Yang bisa mengubah orang secara efektif itu adalah apabila ada betul-betul konsekuensi setelah perilaku dilakukan gitu ya. Jadi ketika perilaku itu dilakukan dan betul-betul setelah itu ada konsekuensi, nah manusia itu bisa berubah ketika ada konsekuensi setelah perilaku itu dilakukan sekali lagi. Nah, perilaku baru disebut respon terkondisi atau refleks atau kebiasaan. Kemudian, perilaku disebabkan oleh dorongan atau kebutuhan yang dikuatkan atau dilemahkan oleh reinforcement dalam bentuk reward atau punishment. Jadi, reward itu akan memperkuat perilaku dan punishment itu akan menghilangkan perilaku. Kemudian ada dua tipe reinforcer, ada primary reinforcer atau stimulasi yang tak terkondisi, misalnya makanan, kehangatan, yang kita semua itu tidak membutuhkan itu gitu. Untuk kita tidak membutuhkan itu untuk belajar ya. Maksudnya kita akan kalau kita lapar ya kita tahu secara naluriah kita itu lapar dan kita akan mencari makanan. Kemudian itu ada juga secondary reinforcer atau reinforcer yang berbentuk sekunder ya. Kalau yang primer tadi tidak butuh belajar, yang sekunder ini kita butuh belajar. Misalnya uang, kita tahu nilai uang ya dengan kita belajar. Akhirnya kita emang suka uang gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya pemeliharaan dan extinction. Kalau pemeliharaan ini perilaku yang akan terus dipertahankan ya. Ketika kita mendapatkan konsekuensi, dan konsekuensi itu merupakan reinforcement ya. Tetapi ketika konsekuensi atau reinforcement itu tidak muncul, terjadi extinction. Extinction itu apa ya? Perilaku itu akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi misalnya kita pertama kali kita pakai helm gitu ya, karena kita menganggap helm itu untuk safety kita. Tapi nggak ada reinforcernya, tidak ada konsekuensinya. Kalau kita nggak pakai helm juga polisi nggak nangkap, nggak ada polisi yang berjaga di perempatan. Ya udah lama-lama kita nggak pakai helm, itu namanya extinction. Jadi perilaku itu tidak akan bertahan. Nah, kemudian manusia dibentuk dan dikendalikan oleh lingkungan ya. Selain itu, kesadaran adalah produk sosial ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kita menyadari sesuatu itu karena kita belajar ya. Kita memiliki keterampilan itu juga karena proses belajar. Jadi semuanya itu produk dari sosial, dari lingkungan kita. Kemudian berpikir adalah aktivitas kompleks yang dikendalikan oleh penguatan-penguatan tertentu ya. Dan diri kita adalah perilaku yang dibentuk dari riwayat belajar jangka panjang dengan reinforcement tadi. Kemudian ada kendali diri. Nah, kendali diri itu terjadi apabila ada stimulus yang dihilangkan ya. Jadi dan sebenarnya manusia itu mengendalikan diri itu bukan karena dia mampu, tetapi memang karena stimulusnya itu nggak ada gitu ya. Jadi misalnya kita tuh nggak lapar kalau kita nggak ada makanan, gitu terus ya lama-lama kita nggak akan lapar. Awal-awalnya mungkin kita lapar ya, misalnya kayak kita puasa itu ya. Awalnya kita lapar, tapi karena tiap hari kita puasa, kita belajar bahwa dari jam sekian sampai jam sekian kita nggak boleh makan dan tidak ada makanan di depan kita, nggak ada stimulasinya, maka kita bisa mengendalikan diri. Jadi memang sangat empiris ya. Jadi kesadaran itu hampir tidak ada. Jadi bagaimana yang ada itu adalah lingkungan yang bisa memperkuat kita ya, seperti itu.
Kemudian behaviorisme mempercayai sekali lagi adanya rekayasa perilaku untuk kita bisa mengajarkan sesuatu itu harus direkayasa ya. Ada proses pembelajaran dan melalui konsekuensi-konsekuensi reward dan punishment. Seperti itu. Baik, itu review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.